tetapi heterogenitasnya konsumen yang membuat pilihan di pasar demikian banyak. Setuju ya teman-teman ya? Saking banyaknya informasi yang masuk ke tiap pribadi dari orang, maka tidak sempat orang itu membaca, melihat iklan yang ada di koran lagi. Betul kan ya? Penjelasan yang kadang-kadang sudah nyoto-nyoto jelas aman, betul apa betul? Ya apa ya? Brosur yang disebar pada waktu arena pameran properti ada di mal-mal. Kita sudah bagi brosur itu, sudah kita sampaikan. Tapi karena kita menyampaikannya dengan cara yang tidak tepat, kesusu-susu, terburu-buru, sehingga orang tidak bisa mencerna dan akhirnya kita harus telepon lagi keesokan harinya. Betul apa betul? Ayo tolong ketik teman-teman, betul apa betul? Ini loh yang sering kali terjadi. Betul-betul beda dengan dulu. Kalau dulu tingkat urgensinya orang tidak serepot sekarang, informasinya tidak sebanyak sekarang yang masuk di benak konsumen orang, sehingga orang dikasih brosur, ngeh. Sekarang orang dikasih brosur, dilihat cuma 5 detik setelah itu brosurnya dibuang. Kurang ajar nggak? Padahal Anda tahu, cetak brosur, cetak flyer, itu duit loh. Dan kita sekali cetak itu bukan cuma 500.000 loh. Anda cetak kadang-kadang sampai 5.000. Bikin brosur itu gampang apa cepat? Saya pernah ngalami. Bikin brosur itu susah setengah mati. Ya kan, bikin template-nya, bikin gambarnya, bikin desainnya, bikin kalimatnya, bikin tata letaknya, bikin layout-nya, bikin penempatannya. Udah dibuat setengah mati kayak gitu, ternyata nggak dibaca. Itulah kenyataan, teman-teman. Kenyataan yang ada. Dan kita tidak bisa memaksakan keadaan dulu. Sama dengan sekarang. Maka dari itu Albert Einstein mengatakan bukan spesies atau manusia yang paling pintar, yang paling cerdas yang bisa bertahan, tetapi orang yang mampu menyesuaikan dengan keadaan. Orang yang mampu beradaptasi dengan keadaan itu yang mampu bertahan. Ya, itu. Tujuan yang ketiga berkomunikasi. Selain yang to convince, untuk meyakinkan, yang intinya adalah supaya orang tidak ragu. Dan kalau tadi orang konsumen ragu, Anda mesti ngasih bukti, kasih testimoni, kasih surat pengakuan, kasih surat penghargaan, sampai keraguannya hilang. Dan yang keempat, ini yang paling penting, tolong diklik. Yang keempat, tujuan berkomunikasi adalah untuk minta orang bertindak, to get approval. Kalau tujuannya adalah untuk minta orang bertindak, maka hasil akhir dari komunikasi itu harus ada tindakan nyata. Tindakan nyatanya itu katakanlah ya dengan minta DP, dengan minta barang dikirim mulai kapan, kalau mau diangsur barangnya bisa dilakukan mulai kapan, kayak gitu ya, to get approval, minta persetujuan. Kalau tujuannya adalah untuk minta persetujuan, maka Anda harus meminta orang itu bertindak. Gimana caranya untuk minta orang bertindak? Ya dengan mengirimkan transfer, minta DP dan sebagainya. Pokoknya orang mau bertindak ya. Kalau lewat telepon gimana caranya? Sekarang belum tentu tanda tangan bisa dilakukan hanya dengan menunjukkan layar, tetapi paling tidak minta pengakuan kepada orang itu bahwa dia sudah agree, sehingga akan lebih mudah mengingatkan dia untuk melakukan transfer berikutnya dan sebagainya. Ya, itu. Oke, next. Lakukan komunikasi, teman-teman. Ini sudah seringkali dibahas di mana-mana dengan verbal. Ya, oke, next lagi, terus tampilkan semua dengan verbal, dengan voice, dengan visual. Ya, verbal itu adalah kata-kata dan itu memegang porsi 7%. Voice itu adalah intonasi, itu memegang
porsi 38% menurut teori, dan visual itu adalah bahasa tubuh. Visual adalah bahasa tubuh yang memegang peranan 55%. Bayangin, visual adalah bahasa tubuh yang memegang peranan sampai 55%. Pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana Anda melakukan visual padahal lewat telepon atau layar? Tolong ketik di chat. Ayo, tolong ketik di chat. Bu Ana Dwi, ayo. Santai banget Bu Ana. Ayo, tolong ketik di chat. Ya. Bagaimana Anda menunjukkan visual Anda, bahasa tubuh Anda, padahal lewat Zoom, padahal lewat telepon, kan gak ketok. Apa nih sing iso dipakai lewat visual? Apanya? Suaranya Pak harus antusias. Nadanya Pak harus meyakinkan. Enitria tolong dicatat ya Mas. Enitria ya. Intonasinya harus ada. Oke. Intonasi. Oke. Yes, intonasi. Intonasi beda dengan bahasa tubuh loh. Nurul. Nah, Nurul Septiani ya, Nurul Septiani. Ya, cheerful. Apa yang dimaksud dengan cheerful? Lanjutin. Cheerful apanya? Nurul. Cheerfulnya bagaimana? Ayo, smiling face. Oke. Ya, siapa yang tulis tadi smiling face? Ulang. Siapa yang tulis tadi? Saya, Nadia ya, Nadia. Oke, Nadia, smiling face, oke, ya, suaranya harus ramah Pak, ya, nada dan suaranya jelas, pasti harus jelas, apalagi, ya, irama, berenergi, oke, yes, oke, yes, ya, ya, teman-teman ya, jadi tantangan terbesar, bukan saya mengatakan kesulitan, tantangan terbesar adalah ketika kita harus ngomong lewat telepon atau lewat Zoom, menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu maksud saya teman-teman, walaupun tidak secara langsung kita ketemu, tetapi dari aura kita ngomong, dari energi kita ngomong, yes Laila, thank you. Dari cara kita ngomong, dari antusiasme kita ngomong, itu sudah menunjukkan bahasa tubuh atau visual. Dan itu memegang peranan penting loh. Ingat loh, 55%. 55%. Bayangin, kita jumpa dan tatap muka dengan konsumen aja belum tentu closing kok, apalagi lewat telepon. Betul kan ya? Ya, itu maksudnya. Padahal tujuan dari telepon, teman-teman, nanti saya akan tanya ke Anda ya. Nah, ini, lakukan komunikasi dengan ini. Oke ya. Jadi, bahasa tubuh. Apalagi kalau layar minta dibuka. Body language kita itu akan sangat menentukan ya. Smiling face yang tadi disampaikan oleh teman kita. Makanya Anda pasti seringkali mendengar radio di jalan ya atau mendengar televisi, Anda bisa bedain loh suara orang yang ramah dengan suara orang yang judes. Betul kan ya? Di radio nggak bisa kita ngelihat wajah orang itu, tetapi dari nada suara kita bisa ngerasakan, aduh kayaknya enak banget ya dengerin dia ya, aduh kayaknya deket sekali ya, aduh kayaknya dia ramah ya, aduh kayaknya dia akrab ya. Itu gampang diomong tapi susah untuk dijalankan loh teman-teman. Jadi kalau kepribadiannya orang itu jutek, judes, disuruh ngomong kayak gitu, enggak bisa. Pasti enggak bisa. Karena tidak bisa dipaksa. Be yourself, no matter what they say. Maka dari itu kita tidak bisa menyontoh orang lain. Apa yang menurut kita cocok, senang, itu yang kita lakukan. Dan Anda harus latih, dan latih.
supaya dengan melatih Anda bisa mendengarkan suaraku enak nggak ya? Merdu nggak ya? Bukan mau jadi penyanyi loh ya, bukan. Tapi enak nggak ya? Jelas nggak ya? Kecepatan nggak ya? Kelambatan nggak ya? Ini Anda harus rekam dan didengarkan ulang sehingga Anda sendiri merasakan atau teman Anda yang mendengarkan bisa kasih feedback. Itu kalau saya ada training face to face tentang presentation skills to close the sales. Presentation skills to close the sales. Itu berarti saya mengajari setiap kata yang harus disampaikan ke target audience. Tetapi ini karena hanya lewat Zoom dan hanya tentang telepon, hal itu tidak saya sampaikan, cuma saya singgung ke Anda karena ada hubungannya, ya. Oke, sekarang saya mau tanya ke Anda untuk diketik di chat, ya. Apa tujuan Anda bertelepon? Ayo, tolong ketik di chat. Terutama bagi orang sales dah, terutama bagi orang sales. Hari ini saya yakin pasti yang join pasti banyak orang-orang sales. Minta order, nafsu banget sih Anis, langsung vulgar. Follow up penawaran, jualan Pak, menawarkan produk. Apa tujuan Anda telepon? Menawarkan Pak, jalin hubungan. Oke. Terus apalagi? Apalagi? Apa tujuan telepon? Gali informasi, terus menyampaikan informasi, terus mengedukasi, menjelaskan, menginfokan, oke, memperkenalkan, menjaga komunikasi. Gimana cara jaganya? Menjaga relationship, oke. Biar selalu ingat saya Pak, betul ya. Memperluas koneksi. Oke, terus apa lagi? Mempromosikan, aduh Eni terlalu vulgar loh, Eni nafsu banget loh, dari tadi langsung jualan mempromosikan. Eni cukup vulgar ini orangnya ya, cukup hot ini, Eni Tria ini ya. Oke, terus apa lagi? Langsung mau jualan, apa lagi? Apa? Menjalin relasi yang lebih dalam. Oke, sedalam apa Pak Sinarwan? Laut, sedalam laut Pak. Cari informasi. Aku minum dulu ya. Haus soalnya. Dari tadi cerit-cerit. Sambil Anda ketik aja. Saya sambil baca. Iya Pak, iya tuh apa? Monggo Pak. Oh iya minum. Monggo minum ya, ya. Anda boleh juga loh siapin air minum, teh, kopi ya. Siapin ya, siapin sendiri ya. Minum kopi sendiri-sendiri ya. Nanti kapan kita bisa ngobrol sambil ngopi ya. Anda boleh loh supaya nggak nyampe, supaya nggak capek. Ya, Anda ngopi, bawa kopi, teh, air, supaya nggak tegang. Bawa catatan untuk nulis-nulis, dan bawa HP untuk memfoto, men-screenshot. Yes. Ya, teman-teman. Jadi gini. Teorinya mengatakan, tujuan dari telepon sebetulnya adalah untuk bikin appointment, bikin janji pertemuan, bukan untuk langsung ditembak sekarang. Kalau memang situasinya memungkinkan, tembak langsung. Tetapi bila situasinya tidak memungkinkan, pengertian tidak memungkinkan itu adalah kalau Anda belum kenal dengan orang yang dituju, jangan tembak langsung. Karena begini, kalau Anda tembak langsung dan orang itu tidak siap menerima Anda, maka bila dia sudah pertama kali menolak, untuk langkah selanjutnya kecil kemungkinan dia untuk mau menerima kita. Betul kan ya? Setuju.
Tetapi kalau kita telepon hanya untuk bikin janji, di mana kita minta waktu di telepon pertama itu, kapan yang saya bisa infokan ke Bapak informasi yang sangat bagus ini? Bisa saya telepon besok atau lusa, Pak? Kalau besok, itu bisanya nyamannya Bapak ditelepon pagi apa siang, Pak? Jangan nyerocos terus. Berhenti jeda. Setelah kita tanya, berhenti jeda. Pause. Istilahnya pause. Berhenti jeda. Pak, saya ingin menyampaikan informasi yang penting buat Bapak untuk kemajuan perusahaan Bapak yang dapat menggaransi menurunkan efisiensi. Ya. Oh iya, dia pasti tanya gitu kan? Oh iya, iya Pak. Tapi jangan sekarang. Oh tenang Pak, saya tidak akan jelaskan sekarang karena saya tahu kondisi Bapak sedang repot. Nah dia lega kan? Hei, ya, nggak usah sekarang ya. Karena Anda telepon itu kesannya kayak nyerang dia. Betul kan ya? Kita telepon seseorang tuh kan kesannya kayak kita itu nyerang dia. Nah, itu Eni bilang, super. Oh, super banget. Oke, thank you Eni. Kita telepon itu kesannya kan kayak kita nyerang dia. Bayangin, kita lagi asik-asik ngobrol sama staff atau lagi meeting, tahu-tahu Anda telepon. Pertanyaan saya, apakah kehadiran kita itu bisa diterima oleh dia? Pasti enggak kan ya. Jadi teman-teman, ini yang seringkali dilupakan oleh orang sales. Saya orang sales, saya orang marketing. Saya jalani profesi sebagai penjual polis asuransi. Pada waktu saya kuliah dulu, aku kan asli Surabaya. Aku kuliah di Fakultas Ekonomi Ubaya. Saya dosen tidak tetap di FE Ubaya. Saya mengawali karirnya sebagai seorang agen asuransi. Sebelum itu saya berjualan majalah. Kalau berjualan majalah, merangkap kurir, saya tinggal gedorin dari rumah ke rumah. Tetapi waktu saya jualan polis asuransi, ndisok ini gedorin dari oma ke oma. Sing metu anjing duluan. Betul kan ya? Belum tentu ketemu dengan orang yang bersangkutan. Jadi nggak bisa melakukan door to door kayak gitu. Mungkin bisa lah ya di masa lalu, tetapi probabilitas keberhasilannya tuh kecil. Sehingga saya harus tanya informasi kepada para pembantu atau asisten rumah tangga, nomor teleponnya berapa, baru saya telepon. Dan ketika saya telepon, dulu sama dengan Eni, nggak ngerti apa-apa, langsung main tabrak, langsung kepingin jualan. Dan akhirnya ya ada yang diterima, ada juga yang tidak. Pola lama masih berhasil, Eni. Tapi pola sekarang, dengan tingkat keruwetan dan kerepotan mereka, kita kalau main asal tabrak, rejectnya, penolakannya tinggi, dan ketika kita masuk ke berikutnya, itu sudah susah sekali. Jadi justru telepon hanya Anda pakai untuk make it appointment. Cuman make it appointment-nya bukan secara tatap muka. Make it appointment-nya adalah untuk melakukan telepon di telepon berikutnya. Make it appointment-nya itu untuk melakukan telepon di hari berikutnya. Hari apa Pak Budi yang saya bisa telepon ke Bapak? Senin, besok atau lusa ya Pak? Sebutin harinya, besok atau lusa. Oh besok, oke. Besok kira-kira siang atau sore Pak? Siang aja, oke siang aja. Siang kira-kira jam berapa Pak? 10, 11? Jangan jam segitu, saya masih meeting, saya masih main golf, masih meeting sama anak-anak. Oh lebih dari itu ya Pak, berarti antara 11, 12. Iya. Anda harus kejar. Di situ Eni, waktu melakukan yang kedua, baru terkesan Anda mengejar dia, tetapi kan sudah atas rekomendasi dari dia. Bahkan ada yang ngomong,
Lama ya nanti ngobrolnya. Enggak Pak, cuma kurang lebih sekitar 10 menit. Perkara nanti kita ngobrol di dalam ruangan tuh 20-30 menit. It's okay kan? Seringkali kan gitu ya pengalaman ya teman-teman. Kita dikasih jangka waktu untuk ngobrol singkat banget. Jangan lama-lama ya. 10 menit loh ya. Ya Pak. Tapi kalau dia excited dengan kita, 10 menit itu lewat. Bisa jadi 30 menit, bisa jadi 40 menit. Dan saya seringkali ngalami kayak gitu. Nah, jadi kalau sudah ketemu, urusan kita berdua kan, di dalam ruangan. Betul kan ya? Ini kan langkah pertama aja. Ya, jadi teman-teman kembali lagi, tujuan kita menelpon bukan semata-mata untuk langsung jualan, tetapi untuk bikin janji melakukan telepon di pertemuan berikutnya. Maka dari itu, minta waktu kepada dia. Ya. Dan kalau mereka mengatakan, minggu depan aja ya, minggu ini aku repot. Itu kan kadang-kadang seringkali ya teman-teman. Minggu depan aja ya. Oke, minggu depan. Hari ini hari apa misalnya? Hari ini Rabu, minggu depan. Oke, berarti sekitar Selasa, Rabu, minggu depan ya Pak, saya telepon Bapak. Ya oke. Nah itu, maka Anda catat. Ya kan? Ya, jadi jangan gerambiang. Minggu depan. Nah, minggu depan itu hari apa? Minggu depan itu kan banyak. Senin sampai Sabtu itu ya minggu depan. Hari apa? Maka hari itu Anda yang menentukan. Itu maksudnya ya. Oke, next. Ya, next. Nah, pakai Saida. Ada yang sudah tahu Saida itu apa? Ayo tolong ketik-ketik di chat. Ayo ketik di chat. Saida S itu apa? Ketik di chat. Saida S itu apa? Teman-teman ketik di chat. Ayo siapa yang tahu? Salah nggak apa-apa. Ya. Di sini tidak ada benar dan salah. Salah nggak apa-apa, pokoknya asal ngecek. Ya, ini. Ya, S itu apa? Benar. S-nya tuh adalah smile. Ya. Ya, S-nya itu adalah smile. Sebetulnya istilah saya itu adalah apa yang paling populer itu adalah AIDA. Cuman saya tambahi sendiri S, yaitu smile, ya, yaitu senyum. Host tolong ya, Eni Tirta. Ya, senyum, ya. S yang pertama itu adalah smile, senyum. Terus klik, terus semua klik. Ada. Nah, ini kan teman-teman. Ya kan? Kalau Anda senyum, walaupun lewat telepon, orang yang mendengarkan itu enak, maka bisa menimbulkan ke tahap attention, menarik. Karena kalau orang udah menarik, orang udah tertarik, lebih mudah untuk orang itu digerakin, lebih mudah untuk ya, thank you Bu Pertiwi. Wah, salam Bu Pertiwi. Yes, oke. Baru join ya Bu Pertiwi. Nah, ini Bu Pertiwi ini orang yang sangat luar biasa nih teman-teman. Ya, top star di perusahaan asuransi dan juga di perusahaan jasa. Ya Pak, baru join. Oke, Bu Pertiwi. Oke, Bu. Ya, ini teman-teman, ini orang yang sangat luar biasa dari Bali. Ya, jadi sudah sangat mahir sekali jualan produk apapun ini ya, apalagi beliau adalah top star di insurance. Yang jago telepon, orang-orang kalau sudah pernah di asuransi itu mbahnya telepon itu sudah ya. Udah karatan berkaitan dengan telepon itu. Ya, itu dengan Bu Pertiwi. Oke. Menciptakan rasa ingin, desire-nya ada sehingga baru timbul tindakan. Bayangin teman-teman, untuk ambil tindakan itu harus melalui berbagai tahapan-tahapan. Betul apa betul? Ayo ketik betul apa betul? Teman-teman, betul apa betul? Nggak bisa langsung ujuk-ujuk. Nah, kalau misalkan saya dapat, Pak, ujuk-ujuk, langsung dapat. Ya, itu adalah kadang-kadang faktor hoki. Saya dan Bu Pertiwi pasti tahu kita karena sudah terbiasa dan pernah di insurance. Di antara sekian banyak yang kita kunjungin, kita prospek, kita telepon, kita usaha dari sekian itu, pasti ada sekian persen
yang akhirnya closing dengan mudah. Ya, ya. Kenapa? Karena kita sudah menghubungi demikian banyak orang. Sehingga Tuhan kasihan kepada kita. Ya kan? Tuhan kasihan kepada kita. Nah, untuk kali ini, lu dapetin customer yang nggak judek. Lu dapetin customer yang nggak cerewet. Lu dapetin customer yang enak banget. Sehingga, ya, ini orang akhirnya dengan gampang sekali closing. Betul nggak Pak Andoyo? Bisa kayak gitu. Betul kan ya? Karena kita rajin berdoa, rajin berikhtiar, rajin beribadah, baik sama orang, sering membantu orang, nggak bohongin orang, nggak nipu orang, kasih informasi yang benar. Dari hasil semua tindakan, ada 1-2 yang akhirnya lolos dengan mudah. Nah, kalau kayak gitu, hokinya Anda, bejonya Anda, untungnya Anda, yang nggak usah melakukan tahapan-tahapan kayak ini. Betul kan ya? Tetapi sejujurnya harus ada usaha dan effort, sedikit effort agar supaya orang itu mau bertindak gitu loh. Ya. Makanya ada yang tanya ke saya, Pak, bagaimana membangun personal brand? Bagaimana membangun citra? Ya, lewat telepon. Membangun citra, membangun personal brand lewat telepon. Yang pertama adalah tidak langsung kita minta berjualan, tidak langsung menjelaskan produk knowledge atau company knowledge. Dan yang kedua adalah gali informasi. Apa teman-teman? Yang kedua apa? Gali informasi. Gali needs-nya, gali kebutuhannya, cari tahu keinginannya, cari tahu harapannya. Lebih enak mana sih? Kita gali dulu ketimbang langsung jualan. Karena begitu langsung jualan dan kita ditolak, Anda tidak punya senjata lagi untuk menawarkan ke tahap berikutnya. Itu loh. Walaupun saya, Eni, Bu Pertiwi, dan semua yang hadir di sini, semua pasti kepingin dapat order. Secepat mungkin. Ya, kalau bisa cepat, kenapa lambat sih? Uang kita juga butuh target. Betul nggak? Tetapi tentu harus bisa melihat realita dan keadaan supaya orang yang mau beli dengan kita itu jangan beli cuma sekali, Mbak Eni. Karena kalau kita masuknya nggak pas, unsur pemaksaannya ada, kita akhirnya berhubungan dengan dia cuma sekali. Padahal kita ini kepingin berhubungan dengan konsumen itu sampai selama mungkin. Agar supaya kita ini dirasani positif oleh dia. Betul kan ya? Tetapi kalau dia tidak puas, dia tidak akan mau memberikan referensi kepada kita. Padahal di era sekarang, di masa pandemi, referensi itu sangat amat penting dan sangat dibutuhkan. Betul kan ya? Daripada kita door to door, dan orang yang dikunjungi tidak mau, teman-teman, saya nggak tahu di kota Anda, saya di Surabaya mengalami, walaupun Surabaya sudah melandai, tetapi keadaan tetap belum bisa normal kayak dulu loh. Benar loh, orang makin terbiasa dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan telepon. Jadi di kafe-kafe, itu ya memang tetap ada kafe yang rame ya, tetapi banyak juga kafe yang tutup karena ya masih dihantui dengan pandemi ini. Benar kan ya? Dan mereka pada akhirnya sudah terbiasa, aduh sudahlah, udah komunikasi lewat telepon aja ya, udah komunikasi lewat Zoom aja ya, meeting lewat Zoom aja ya, apalagi maaf, sekali lagi maaf, kalau Anda ingin ketemu dengan konsumen yang usianya sudah di atas 60, dia biasanya enggan untuk menerima kita. Dia menolak dan menolaknya dengan halus. Betul kan ya? Yang usianya di atas 60. Ya. Jadi ini adalah hal-hal baru, fenomena baru yang kita, teman-teman, dan saya tidak bisa memaksa keadaan dulu sama dengan sekarang. Oke, next. Nah, sekarang kita diskusi lagi dah. Yo, siapa yang siap masih ngikutin materi ini? Siapa yang siap ngikuti? Ayo tolong ketik di chat.
Siapa yang siap? Yo, ketik di chat. Wih, gak berasa udah setengah 11. Setengah 11 lebih. Ya, teman-teman. Ayo, tolong ketik di chat, kita diskusi ya. Apa yang Anda rasakan ketika ditelepon seseorang di jam kerja? Itu saya tambahi kata-kata di jam kerja, bukan di jam, bukan di after working hours, tetapi di jam kerja. Ya, apa yang Anda rasakan ketika ditelepon ketika di jam kerja? Ayo, terganggunya kenapa? Ayo, riweh Pak. Oke, riweh. Terganggu Pak, apalagi sedang hektik. Oke. Kalau urusan kerja oke sih Pak. Ya, kesel sih. Ya. Memecah fokus. Nah, memecah fokus. Risih, nggak nyaman. Tergantung siapa yang telepon. Oke, terganggu. Ya, pemikiran pertama, apalagi ini sih? Ya, oke. Ya, terus gak fokus. Terus apalagi? Apalagi? Ya, gak fokus, timingnya ndak pas. Oke, selama berhubungan dengan kerja oke sih. Ya, tapi kan belum tahu ini berhubungan apa enggak. Oke, kalau menawarkan ya kan repot, ya kan. Ditelepon kalau mau apa tadi, oke terganggu. Oke, ya. Teman-teman, hilang konsentrasi. Oke, ya. Kalau Anda merasakan hal yang sama, ditelepon oleh seseorang, itu terganggu, memecah kebuntuan, memecah konsentrasi. Berarti, setujukah Anda bahwa kalau kita menelpon orang, orang terganggu? Ayo, tolong diketik ya. Setujukah Anda? Ya, kita kan nggak boleh egois katanya. Ya nggak, Eni? Kalau kita merasa terganggu, berarti pertanyaanku, kalau kita telepon ke orang, orang tuh terganggu nggak? Terganggu, Pak. Setuju, Pak. Iya, terganggu. Iya, Pak, terganggu. Iya, Pak. Oh, belum tentu. Oh, belum tentu Pak Sinarwan bisa tak teleponi terus nanti ya. Belum tentu. Ya, terganggu sekali. Oh, dia tambah ngomong sekali. Oke, tertentu. Iya, teman-teman. Hampir 80% mengatakan kita terganggu. Ya, maka dari itu, kalau Anda bertugas menelpon seseorang, apalagi untuk menginfokan sesuatu, menawarkan sesuatu, itu berarti sangat mengganggu dia kan? Ya, menginterrupt dia kan? Ya, menginterrupt dia, memotong aktivitas dia, memecah konsentrasi dia. Apalagi kalau Anda melakukan teleponnya itu atau Anda diganggu oleh si penelpon pada hari Senin awal bulan. Sering enggak Anda menerima telepon pada hari Senin awal bulan, di pagi hari, apalagi setelah libur panjang? Anda seneng nggak? Gitu loh. Padahal di telepon tuh kita sama-sama nggak ngerti loh. Orang ini mau ngasih berita bagus, apa berita jelek. Nggak ngerti. Pokoknya terima telepon. Ayo, tolong ketik di chat. Ya, pokoknya terima telepon. Apalagi kalau nomornya nggak dikenal. Nah, tuh. Kalau nomornya nggak dikenal. Nomor teleponnya orang sales kan rata-rata nggak pernah di-save sama konsumen. Betul kan ya? Yang Anda save pasti relasi terdekat, customer, keluarga, mitra, supplier, gitu kan. Siapa yang mau nge-save nomor teleponnya sales? Nggak ada. Padahal kehadiran kita, itu adalah untuk menawarkan produk kepada dia. Jadi saran saya teman-teman, ini menurut pendapat saya pribadi ya, jangan telepon di akhir bulan atau di awal bulan, apalagi di awal bulan itu adalah hari Senin, di jam-jam kita lagi repot antara jam 8 sampai setengah 10. Udah pasti rata-rata orang tidak mau angkat telepon, apalagi kalau nama kita belum masuk di data dia. Setuju kan ya teman-teman? Setuju banget Pak, betul. Ya, saya mau ceritain. Moga-moga di sini tidak ada orang bank. Ya,
Moga-moga tidak ada orang bank. Dan jangan direkam ya. Jangan direkam. Untuk intern Anda aja. Dan mungkin Anda pernah ngalami. Ya. Saya pernah beberapa kali ditelepon oleh orang bank. Bagian penagihan. Hari Senin awal pekan. Yang tujuannya adalah hanya untuk mengingatkan pembayaran yang jatuh temponya masih 2-3 hari. Dan kalau telepon itu tidak saya angkat, dia telepon sampai berkali-kali. Menjengkelkan banget tuh. Menjengkelkan banget. Dan akhirnya karena ditelepon berkali-kali, ya Novi bilang gemes, ya gemes. Saking gemesnya saya seperti Novi, saya terima telepon itu. Ya, padahal saya lagi hasil kerja. Nomor telepon dengan nama yang dengan nomor tok yang nongol. Dan dia bilang apa? Pak, ucapan selamat pagi aja enggak. Dia cuma bilang bahwa dia kepingin mengingatkan pada awal pekan, pada hari ini jatuh temponya nasabah melakukan pembayaran kartu kredit adalah pada Rebo katakanlah atau besok lusa. Dan saya tanya, kenapa enggak kamu ingatkan via WA lewat email atau lewat WA, lewat SMS ya, lewat SMS saja. Oh, saya nggak bisa kirim lewat SMS, Pak. Jadi harus saya melakukan telepon satu-satu. Jadi tugas saya di pagi hari ini adalah harus nelpon satu-satu, Pak, biar beres semua. Bayangin, versi dia bisa beres semua. Tugas dia selesai, tapi tugas kita belum selesai. Betul kan ya, teman-teman? Tugas dia sudah selesai. Senin pagi dia nelpon. Tugasnya sudah selesai. Tetapi bagi kita, itu adalah mengganggu dan itu belum selesai. Berarti tidak connect. Dan yang paling jengkelin memang kita telepon balik ke dia, dia bilang nggak bisa. Karena telepon ini bisanya untuk keluar. Untuk masuk nggak bisa. Untuk terima telepon nggak bisa. Bisanya untuk keluar. Jadi saya yang telepon Bapak aja. Waduh, udah cilokok. Ini, ya. Jadi kalau Anda merasakan orang lain jengkel, kita sendiri juga kadang-kadang juga merasa jengkel. Jadi hati-hati Anda telepon di jam-jam, kalau saya ditanya di jam berapa Pak yang efektif, saya belum menemukan di jam yang efektif. Tetapi kalau saya melakukannya terhadap orang yang saya rasa itu penting banget. Ini saya mau share ke Anda. Saya WA dia, saya minta waktu dia. Pak, apakah saya bisa telepon Bapak di jam 1 atau di jam 2? Contohnya kayak gitu ya. Karena kalau dia bilang, ya bisa jam 1, minimal saya telepon dia, itu dia nggak kaget dan mau terima saya. Betul kan ya? Daripada langsung. Nah, jadi teman-teman, kalau ditanya tentang jam yang efektif kita menelpon, menurut saya tergantung dari produknya, tergantung dari jenis usahanya, ya. Kalau menurut Anda enaknya, nyamannya, orang banyak terima telepon kita after lunch, ya lakukan after lunch. Atau kalau nyamannya orang mau terima telepon kita lebih banyak kadang-kadang di sore hari, ya lakukan di sore hari. Dan kalau saya di dunia training dan seminar, yang anak-anak itu menelpon, itu biasanya saya melakukannya after lunch, setelah makan siang. Dan saya sudah beberapa tahun terakhir ini, teman-teman, tidak boleh dibilang jarang sekali untuk nelponin customer-customer untuk nawarin seminar. Saya biasanya broadcast lewat WA, dan kalau orang itu memberikan respons mau ikut, itu tugas tim saya harus melakukan follow up. Betul kan ya teman-teman? Orang sales itu kan harus melakukan follow up atas respons yang masuk. Atas respons yang masuk, maka kita harus melakukan tanggapan, harus melakukan feedback, harus melakukan follow up.
mengenai jadi dan tidak itu tidak soal. Yang paling penting melakukan follow up. Tetapi saya sudah tidak pernah lagi nelponi customer satu-satu untuk nawarin ini. Itu nggak pernah. Ya. Nah, jadi maksud saya tergantung dari masing-masing industri Anda. Ya, itu. Bahkan teman-teman, saya ngebles pun, ngebles ini ya, ngebles pakai WA Blaster ke data ribuan yang saya punya. Saya hindari di Senin pagi loh. Saya hindari di Senin pagi karena saya tahu itu adalah hari repotnya orang-orang dan kalau saya kirimin informasi nggak dibaca kan repot juga sia-sia. Jadi saya lakukannya biasanya pada siang hari ya. Lalu pada hari Sabtu itu kadang-kadang kalau momennya pas ya saya ngebles, kalau enggak ya saya tidak ngebles. Hari libur, hari Minggu itu saya tidak pernah melakukan blasting kayak gitu ya. Jadi timing sangat menentukan teman-teman supaya yang menerima pesan, menerima telepon tuh enak gitu loh ya. Oke, next. Sekarang kita diskusi lagi dan tanya, 5 hal yang harus Anda persiapkan sebelum menelpon itu apa? Ayo tolong ketik di chat, yuk kita diskusi. 5 hal yang harus Anda persiapkan sebelum menelpon. Itu apa? Versi Anda. Tidak melihat benar apa tidak. Faktor apa? Mental Pak. Ya benar-benar bagus ya. Ini pengalaman banget ini. Mental Pak. Data Pak. Apa yang mau dibahas? 1 mental. Oke, 2 materi. Pulsa Pak. Pulsa. Prepare pembicaranya. Cek pulsa Pak, betul cek pulsa. Pemahaman produk, suara, mental. Oke, yes. Apalagi penguasaan materi, boleh penguasaan materi. Bahan ice breaking, sudah lewat Pak Sinarwan. Ice break. Oh ya, ice breaking tidak selalu, ya tidak selalu. Oke, list harga, alat tulis produk, bahan. Oke. Nomor pasti, materi pembicaraan. Yes, nomor 3 materi pembicaraan. Benar, materi pembicaraan. Oke, tapi materi pembicaraan yang bagaimana? Harus spesifik. Terus, apalagi? Apalagi teman-teman? Oke, dari saya ya, 5 hal yang harus Anda persiapkan sebelum menelpon. 1, ya, 1 adalah ya, 1 ini menurut catatan saya sendiri ya, dan kita nanti diskusi. Belum tentu pendapat saya paling benar, belum tentu pendapat saya paling benar karena saya juga berdasarkan pengalaman ya. Yang paling penting yang pertama ini mood, MOOD, mood kita ya, MOOD, mood kita. Kalau mood kita enak, Anda pasti ngomongnya enak. Betul kan ya? Kalau mood Anda kurang enak, lagi bentrok atau lagi bete, entah baru keles sama suami, keles sama istri, keles sama anak, keles sama atasan, jangan nelpon. Jangan nelpon. Karena bawaannya itu kurang enak. Betul kan ya? Ingat loh ya, nelpon itu sama dengan kita ketemu dengan calon konsumen, dengan calon nasabah. Ya kan? Hanya bedanya telepon itu tidak ketemu langsung, sedangkan kalau bertatap muka ngeliat langsung. Tapi telepon kan sama untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan produk. Bagaimana mungkin kalau mood Anda ndak enak, Anda nelpon? Pasti intonasinya ndak enak, tutur katanya nggak enak, apalagi bahasa tubuh. Boro-boro ngomong bahasa tubuh. Padahal tadi sudah saya infokan dan Anda sudah dapat trainingnya dari macam-macam. Bahwa bahasa tubuh memegang peranan 55%. Mana mungkin? Betul ya, teman-teman? Jadi, pelihara mood, MOOD. Pelihara rasa. Ya, Novi.
Iya Pak, ngomong gampang Pak, ngelakuinnya susah Pak. Setiap orang kan punya masalah. Iya sih, setiap orang punya masalah. Saya juga punya masalah, ya kan? Apalagi kalau sudah berkeluarga, masalah itu banyak dan selalu ada aja. Dari yang kecil sampai yang besar. Ambil waktu yang tepat menurut Anda dan enak, dan singkirkan hal-hal atau perasaan emosi yang negatif, konsentrasi, fokus, seolah-olah yang Anda telepon ini adalah orang yang ada di depan Anda. Sama dengan saya, melakukan Zoom ini, saya betul-betul bayangin loh, mukanya Anda, face-nya Anda, gairah Anda, ngelihat 84 orang ini. Itu saya bayangin itu. Padahal di sini, yuk aku notok layarku dengan kata-kata tulisan wong lanang iki tok. Bayangin. Jadi bayangin indahnya kita ditelepon, ketemu dengan orang, dan orang itu lagi di depan kita. Sehingga kadang-kadang kita ngomongnya itu pakai dengan gerakan tangan. Seperti saya ngomong kayak gini, ada hentakan yang penting. Itu saya pakai dengan gerakan tangan untuk menunjukkan emosi kita. Foto ya, Bang. Untuk menunjukkan emosi kita. Tentu yang tidak berkelebihan. Tentu yang masuk akal dengan gerakan tubuh itu. Jadi yang pertama, mood. Setuju apa setuju? Ayo ketik teman-teman. Setuju apa setuju? Mood itu penting. Dilihat dulu ya. Mood itu penting ya. Yang kedua adalah tadi pendapatnya Eni dan pendapatnya teman-teman. Yang kedua adalah tentang mental. Kenapa mental? Yang kedua adalah mental, maksud saya adalah siap untuk menghadapi penolakan. Betul kan ya? Kita ini kan orang sales yang tugasnya sehari-hari menginfokan produk, menjelaskan produk, sudah pasti ada dan menghadapi tolakan kan? Kalau kita nggak pernah ditolak, berarti kita nggak pernah melakukan kunjungan. Betul ya Bu Pertiwi ya? Bu Pertiwi bisa share ini, orang yang luar biasa ini. Di insurance ya. Kalau kita nggak pernah ditolak, berarti kita nggak pernah melakukan pertemuan, nggak pernah telepon, nggak pernah bertatap muka. Ya ditolak. Ya, tapi dengan semakin sering kita ketemu dengan orang, semakin sering kita bertatap muka, pasti tingkat penolakannya itu pasti akan ada. Ya, itu. Jadi yang kedua teman-teman, ya harus Anda persiapkan mental. Kalau sewaktu-waktu dia nolak, sewaktu-waktu dia tidak ngangkat teleponnya, bahkan sewaktu-waktu dia membanting teleponnya, bahkan kadang-kadang sewaktu-waktu dia mengungkapkan kata-kata yang tidak enak. Jangan Anda masukkan ke dalam hati, pusing. Jangan dibawa ke masalah rumah tangga, pusing. Anggaplah itu adalah bagian dari job desk kita. Setuju ya teman-teman ya? Job desk-nya kita itu adalah, kan seringkali saya sampaikan di setiap training, job desk-nya orang sales. Apa coba job desk-nya orang sales? Ayo ketik. Pak Fadoli. Pak Fadoli, ayo tolong ketik di chat. Apa job desk-nya orang sales? Apa? Penawarkan. Oke. Jualan. Oke. Terus apa? Ayo ketik. No baper. Oke. Ya, no baper. Apalagi? Menjual barang. Pasti. Cari teman. Ya, oke. Terus apa lagi? Memberikan solusi. Oke. Memberikan informasi. Oke. Apalagi? Service. Apanya di service ini? Oke. Mencari customer baru. Oke. Terus membangun relasi. Cari relasi. Memasarkan. Membuka pasar. Oke. Ini semua adalah bahasanya marketing semua. Kasih pelayanan. Oke. Nah, tadi itu loh. tadi. Siapa yang ngomong ditolak? Siapa yang ngomong ditolak? Siapa yang ngomong ditolak tadi? Chat, tolong di chat tadi. Siapa yang ngomong ditolak?
Siapa yang ngomong ditolak? Kiki. Oke, Kiki ya. Ya, Kiki. Ya, Kiki yang bilang ya, ditolak ya. Kiki mungkin pernah dengar training saya sebelumnya ya. Teman-teman, job desk-nya orang sales. Termasuk ketika kita ditugasin perusahaan untuk menelpon. Job desk-nya itu adalah dua. Diterima dan ditolak. Bolak-balik itu. Ditolak, diterima. Diterima, ditolak. Betul kan ya? Jadi kalau kita ditolak, anggaplah itu adalah job desk. Bagian dari satu pekerjaan. Syukur alhamdulillah kalau Anda diterima. Baru diterima loh lewat telepon. Belum closing loh. Baru diterima lewat telepon. Belum closing. Itu sudah alhamdulillah. Betul kan ya? Jadi maksud saya hal yang kedua, mental, itu adalah kita punya persiapan bahwa kita ini siap untuk ditolak. Ya, justru kita perlu mencari tahu kalau orang menolak atau banyak menolak kita, tolakannya itu adalah karena apa? Hal yang ketiga, yang tadi disebutkan teman-teman, adalah product knowledge. Product knowledge-nya kita, termasuk juga product knowledge-nya kompetitor. Tapi jangan menjelekkan kompetitor. Tetapi product knowledge-nya kompetitor, Anda harus tahu. Ya, tapi kalau konsumen nggak tanya, jangan cari perkara, jelasin produknya kompetitor. Berarti Anda menyimpang dari arah komunikasi, membiaskan, memecah kebuntuan. Orang sudah mau konsentrasi ke produk kita kok, tahu-tahu Anda ngomong tentang kompetitor. Itu kan seringkali terjadi kan. Ya, jadi hati-hati ya, dalam menelpon itu sama dengan kita ketemu dengan orang. Fokus. Yang keempat, bukan hanya product knowledge, yang keempat adalah company knowledge. Background perusahaan kita, reputasi perusahaan kita, sales service perusahaan kita, reputasi perusahaan kita, tanpa juga menjelekkan perusahaan yang lain. Ya, jadi apa tadi itu? Yang pertama mood, sudah ya. Yang kedua adalah mental. Yang ketiga adalah product knowledge. Yang keempat adalah company knowledge. Dan yang kelima adalah siapa dan latar belakang orang yang Anda telepon. Pengertian saya bukan hanya siapa itu mencari tahu nama. Kalau Anda nama kan udah tahu. Yang dihubungi si Adi, si Budi, si Bambang. Tapi siapa Adi ini? Owner kah? Wakil owner? Staff? Atau manajer? Atau apa? Semakin Anda tahu, semakin baik. Ya, 5 hal. Jadi pertama saya ulang, mood kita, perasaan kita, di mana kita siap untuk nelpon. Dan mood ini ya teman-teman, saya mau kasih tahu, walaupun Anda mungkin melakukannya di rumah, saran saya tetap pakai kostum yang bukan formal, pakai batik atau pakai jas gitu ya. Tetapi pakaian yang memang pakaian layak untuk kerja gitu loh maksud saya. Betul kan ya? Iya, pakaian sopan. Loh kenapa Pak? Ini kan di rumah saya sendiri, di kamar saya sendiri. Atasan saya enggak ada kok. Kalau sama anak saya, sama suami sih enggak ada masalah. Toh dia sudah tahu tiap hari saya pakai dasteran. Bukan itu teman-teman. Kalau kita ini pakai kostum, pakai pakaian, sekali lagi bukan melihat mereknya, ya, tetapi pakaiannya layak dan pantas lah ya untuk kita kerja. Maka di dalam pikiran bawah sadar Anda, hari itu Anda sedang kerja. Kerjanya adalah menelpon. Betul kan ya? Tolong ketik di sini, betul apa betul? Setuju apa tidak setuju dengan pendapat saya, teman-teman? Setuju apa tidak setuju dengan pendapat saya? Tolong ketik di chat ya. Belum tentu semua pendapat saya benar dan setuju. Tolong Anda ketik di chat. Apa maksudnya pakai kostum? Apa kaitannya pakai pakaian? Tidak ada kaitannya kok. Yang penting pulsa telepon ada, handphoneku paling mahal, handphone paling bagus, udah beres kan? Nggak usah pakai pakaian.
yang oke juga nggak apa-apa. Tapi di dalam pikiran bawah sadar kita, ya, kalau kita menggunakan kostum, Anda nggak mau pakai sepatu juga nggak apa-apa, pakai sandal juga it's okay. Tetapi kostum, pakaian, terus maaf juga sudah mandi dan sebagainya. Itu berarti bukan hanya secara fisik, tapi secara mental kita siap untuk nelpon. Dan sebaiknya mau telepon itu di list siapa saja yang mau ditelepon. Maka dari itu perlu persiapan. Perlu persiapan. Persiapannya itu bukan hanya tentang apa tadi teman-teman yang sebutkan tentang data, tentang product knowledge, tetapi tentang siapa yang ditelepon. Apalagi kalau tugas kita sebagai seorang sales ditugasin oleh atasan atau perusahaan dalam satu hari harus nelpon sampai sekian puluh orang. Pertanyaan saya, dari 10 orang yang ditelepon atau dari 20 orang yang ditelepon, berapa sih yang mau terima telepon? Nah, betul kan ya? Kalau kita tahu bahwa yang mau menerima telepon kita itu tentu jauh lebih kecil atau separuh ketimbang yang ditelepon, maka database Anda untuk yang mau ditelepon harus cukup banyak. Ya, itu. Bu Cassandra hadir ya hari ini ya dari Bali, Bu Cassandra ya. Bu Cassandra, oke, lupa saya sapa Bu Sandra ya. Kalau Bu Sandra ini kan owner. Ya, jadi kalau owner sebetulnya yang nggak usah diajarin kayak beginian ini ya, karena Bu Sandra mungkin menelpon kepada orang yang Bu Sandra udah kenal. Nah, ini tentu lain ya, nggak perlu pakai tahapan-tahapan kayak beginian, karena biasanya level owner itu menelpon sesama owner juga, biasanya kayak gitu ya. Mungkin Bu Sandra bisa tampilkan di chat, Bu, kalau masih mendengar suara saya dan masih bergabung dengan saya. Benar nggak, Bu? Ya, benar, Pak. Oke. Ya. Makanya saya bilang sama Bu Sandra, saya bilang sama Bu Sandra, topik ini cocoknya bukan untuk owner, Bu. Bukan untuk pimpinan, tetapi untuk anak-anak. Anak-anak siapa, Pak? Anak-anak sales, anak-anak customer service, yang dia hampir setiap hari ditugasin untuk menelpon. Sedangkan owner ini kan kadang-kadang juga tidak setiap hari tugasnya menelpon. Banyak yang harus dikerjakan. Ya, itu. Jadi mungkin semoga info saya untuk Bu Sandra bisa diteruskan kepada anak-anak ya. Tapi mungkin ada sebagian materi yang menurut Bu Sandra, ini aku sudah lewat Pak Herman, aku sudah biasa ini, wajar. Karena level owner teman-teman, itu rasa percaya dirinya lebih tinggi. Betul kan ya? Ya, setuju nggak teman-teman? Kadang-kadang kita ini sebagai sales, kalau disuruh nelpon, dan itu kadang-kadang bukan tugas kita, kita sudah gemeter dulu. Pernah enggak Anda ngerasain kayak gitu? Ayo, tolong ketik di chat. Pernah enggak ngerasain kayak gitu? Ya toh? Bener Pak. Oh bener ya. Ula ya. Pernah Pak. Oke. Gosali juga pernah ya. Gemeter gitu loh ya. Dan pengertian gemeter itu pernah Pak, derdek Pak. Dan pengertian gemeter tuh gini loh. Aduh, nelpon lagi. Aduh, nelpon lagi. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang yang menjadi handicap gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingin katakan ke Anda, ngomong gampang ngelakoninya tuh pasti susah. Pekerjaan menelpon, anggaplah pekerjaan kita itu berkomunikasi dengan orang yang Anda belum kenal dan melalui telepon kita berkenalan. Udah gitu aja. Dulu saya waktu di insurance juga disuruh telepon. Anda tahu enggak dulu waktu saya di insurance? Bu Pertiwi juga mungkin bisa share. Dulu saya di insurance, teman-teman, yang saya nggak bisa sebutin nama perusahaan asuransinya apa, supaya tidak mempromosikan perusahaan asuransi itu ya, karena acara gini kan netral. Saya diminta oleh kepala cabang saya satu hari, kalau saya nggak salah ya, waktu itu ya, disuruh nelpon 30 orang. Edan nggak? 30. Sampai hampir mau nangis saya. 30 itu loh, ya apa 30 apa 20 ya, moga-moga saya angkanya di situ antara 20-30. Dia bilang apa?
Kamu saya kasih tugas 20, belum tentu orang itu angkat telepon semua. Kalau saya kasih rendah 10, lebih rendah lagi yang terima telepon. Kalau semakin sedikit yang kamu telepon, tantangan untuk mencapai lebih besar tidak ada. Kalau tantangan mencapai lebih besar tidak ada, kans untuk meraih keberhasilan dalam penjualan juga tidak ada. Make sense nggak teman-teman? Make sense kan ya? Jadi dia bilang, nggak usah kamu nervous atau grogi kalau nggak kecapai 20. Kecapainya berapa? 12, nggak apa-apa. Kecapainya berapa? 13, nggak apa-apa. Ini yang mau saya sampaikan teman-teman. Yang paling penting Anda punya target pribadi. Punya target pribadi. Dalam 1 minggu, kalau mau dikondens dalam 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya mau telepon pagi sampai siang berapa orang, dan setelah makan siang saya mau telepon berapa orang. Itu maksudnya ya. Sabtu mungkin loss lah, nggak usah nelpon lah, kecuali ada konsumen yang minta kamu telepon hari Sabtu ya, itu kan it's okay karena atas persetujuan dia ya. Itu oke. Next ya, next slide ya, next slide ya, next slide. Nah, ini next slide ini teman-teman. Ya, next slide ini adalah menjelaskan tentang be realistic. Ya. Be realistic. Belum ke sini. Ya, ini be realistic. Be realistic. Ya. Ada info yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang sedang menunggu telepon. Your phone call is always interrupting someone. Telepon Anda itu adalah selalu mengganggu orang, selalu menginterupsi orang, sehingga orang itu kaget. Dan orang itu pasti tidak siap dan tidak happy menerima telepon dari Anda. Ini realita. Jadi maksud saya, kehadiran kita itu memang mengganggu dia. Jadi Anda kadang-kadang perlu minta maaf kepada dia karena kehadiran kita itu menelpon dia, menelpon orang itu sedang mengganggu dia, entah orang itu sedang meeting, entah orang itu lagi istirahat pun terganggu loh. Bener nggak? Kan kita nggak ngerti jam istirahatnya orang apa. Istirahat itu maksudnya ya benar-benar istirahat. Benar-benar dia kepingin rileks. Tapi kita telepon. Ya, istirahat pun terganggu. Jangan Anda anggap yang di kantor itu mereka atau orang yang dituju atau owner atau level yang Anda tuju, apalagi kalau level itu lebih tinggi dari kita, dia nggak istirahat. Enggak loh. Karena beberapa kantor ya relatif kantor itu ukuran kecil sedang, saya melihat sampai dengan sekarang di tempat kantor dia itu ya pasti ada tempat yang bisa dia buat untuk istirahat sebentar lah, entah di kursi yang nyaman lah, sofa lah, apalah, setelah makan siang lah, apa ya, rest sejenak gitu loh teman-teman ya. Nah itu kalau kita telepon kan juga mengganggu dia ya, mengganggu waktu istirahat dia. Nah jadi gitu, jadi tidak ada orang yang suka ditelepon, apalagi oleh orang sales. Nah ini adalah satu kenyataan yang harus kita sadari ya, itu. Dan ini realita yang berikutnya teman-teman, lagi next ya, realita lagi teman-teman. Ini the legend di perusahaan asuransi ya, Norman Levin ini, yaitu beliau mengatakan you are gonna get told no a lot more than yes. Lebih banyak orang mengatakan tidak daripada iya, ya kan? Kita menawarkan sesuatu itu kan pasti lebih banyak orang itu menolak ketimbang orang langsung ngomong iya. Ini adalah realita yang terjadi dalam dunia penjualan. You must get yourself to be enthusiastic and positive. Otherwise, you are in trouble.
Jadi tetap kita harus entusiastik, tetap kita harus antusias, tetap kita harus positif. Jadi kita harus sadar dan menyadari bahwa orang itu memang tidak suka untuk ditelepon. Ini berupa mindset teman-teman, agar supaya kita paham ya bahwa pada hakikatnya orang memang tidak mau dan tidak suka untuk terima telepon, maka tetap kita diminta untuk produktif, tetap kita diminta untuk semangat, tetap kita diminta untuk energi, gitu loh. Walaupun dalam satu hari bisa jadi gagal semua teleponnya, ya anggaplah itu adalah satu job desk yang harus Anda jalani dan harus Anda ketahui apa penyebabnya, kenapa ke orang itu nolak dan sebagainya. Ya, next. Karena semakin banyak Anda menelpon, ini di insurance juga ada teman-teman, semakin sering kita bertatap muka dengan pelanggan, semakin sering kita menelpon, semakin sering kita berjumpa, semakin sering kita menawarkan sesuatu, kans keberhasilan tentu semakin tinggi. Ya apa ya, ayo ketik teman-teman, ya apa ya, setuju apa setuju. Selling is a numbers game. Jualan itu adalah permainan game yang angkanya bisa semakin meningkat ketika kita menawarkan dengan semakin banyak orang. Ya kan? Semakin banyak yang kita temui, semakin banyak yang kita kunjungi, semakin banyak yang kita sapa, tentu kans keberhasilannya semakin tinggi. Karena selling itu is numbers game. Jadi kalau semakin sedikit yang Anda kunjungi, semakin sedikit yang Anda telepon, ya tentu kans keberhasilannya semakin rendah. Ini hukum. Ya, ini hukum. Nah, yuk, next. Nah, Jack Welch. Ya, Jack Welch. Ada yang resign ya? Tolong dicek siapa yang mau resign. Nanti bisa lontarkan pertanyaan ya. Muhammad Nasir, tahan dulu ya. Saya sampai selesaikan materi. Terus nanti yang mau resign tadi, tolong nanti tampilkan di chat ya sekalian. Saya selesaiin dulu ya. Competitive advantage. Jack Welch ini adalah CEO terhebat di abad 21. CEO terhebat di abad 21. Ya. Atau mau ngebet ya, Muhammad Nasir raise hand tadi. Enggak, ya mau tanya, enggak ya, cuma raise hand aja ya. Oke, yes ya. Jack Welch itu adalah CEO terhebat di abad 21. Beliau mengatakan, if you don't have competitive advantage, don't compete. Kalau Anda tidak punya keunggulan-keunggulan yang bisa membuat persaingan, yang membuat bersaing, ya lebih bersaing dengan kompetitor, Anda jangan bersaing. Itu maksudnya. Jadi, pesan moral dari Jack Welch itu adalah apa competitive advantage Anda? Maksudnya adalah keunggulan untuk bersaing Anda. Next. Apa keunggulan bersaing Anda? Ya, artinya apa yang Anda miliki yang orang lain tidak miliki? Ayo. Tolong ketik di chat ya, ya. Apa yang Anda miliki yang orang lain tidak miliki? Nah, ini. Yo, kita diskusi. Perlu diskusi, break 3 menit untuk langsung Anda ngomong. Karena ini saya minta Anda tiap-tiap untuk ngomong ini. Untuk latihan jualan nih. Ayo sekalian memperkenalkan produk Anda. Perlu nggak di break sekitar 2 menit Anda mencari competitive advantage Anda apa? Ya. What is your competitive advantage? Apa keunggulan-keunggulan Anda? Sekali lagi kita ulang ya. Apa keunggulan-keunggulan Anda yang tidak dimiliki oleh kompetitor Anda? Apa keunggulan-keunggulan Anda yang orang lain tidak miliki? Boleh. Ayo, apa itu eng-ing-eng? Apa itu? Bisa dari produk Anda, bisa dari perusahaan Anda, bisa dari diri Anda. Ya.
Saya mau sebutin ya, jangan ngomong harga saya lebih murah, Pak. Oh, itu bukan keunggulan bersaing, itu bukan competitive advantage ya. Harga saya lebih murah, Pak. Itu sekali lagi bukan competitive advantage. Itu bukan keunggulan, karena jor-joran harga tidak akan ada selesai dan habisnya. Benar nggak? Ayo. Perlu 2 menit ya. Perlu 2 menit. Nanti tolong tampilkan suara. Ya, tampilkan suara. Mumpung ini ada kesempatan Anda untuk memikirkan apa ya keunggulan bersaing yang ada di aku, yang tidak dimiliki kompetitor. Nah, berarti kayak gitu kan aku harus ngerti kompetitorku ya. Saya, Pak. Bapak aja yang ngomong ya. Ayo, silakan. Jangan gue punya marketing. Buka. Belajar. Udah, saya mau nanti. Apa Pak Fadoli? Suara kita doang, Pak. Saya selalu percaya diri. Apa Pak? Apapun yang kita lakukan, saya harus positif. Apa Pak? Suara kurang jelas lagi. Harus lakukan selaku. Jam berapapun selalu kita siap dan positif. Suara Bapak saya terdengar terputus ya di sini. Mungkin lebih bisa diperjelas lagi Pak. Tadi saya dengar cuma yang bagian akhir terputus positif. Apa Pak? Positif. Positif thinking. Saya selalu ya, percaya diri, nekat, tidak mengenal waktu, kapanpun dan dimanapun. Marketing harus siap. Kalau saya, Pak, halo. Ya, Eni. Oh ya, Eni, silakan. Ya, kalau saya Pak, saya kenalkan saya Eni Tria, saya dari PT Alfi Property Indonesia. Perumahan kami bernama Ajara Greenland, ada di Sidoarjo, Bapak. Ya. Kalau saya merasa yang saya punya, saya siap ditolak oleh customer karena saya menyukai namanya dunia marketing, menyukai namanya interaksi dengan customer, terus saya sangat antusias ketika saya menyampaikan informasi, menginformasikan tentang suatu produk untuk meyakinkan customer. Terus saya siap Pak, misalnya percaya diri Pak Herman. Ya. Oke. Seperti itu. Oke, ya. Oke. Dari sisi pribadi saya bisa menerima walau iya. Hanya ngelihat Anda dari layar beberapa menit ini aja ya. Masih belum tahu betul tingkat rasa percaya dirinya gimana, belum tahu. Nah, sekarang dari sisi produk yang tadi yang dipasarkan. Tentu tadi kan Anda mengatakan bahwa rasa percaya diri, tahan banting, mental, tangguh dan sebagainya untuk agar supaya konsumen itu mau membeli produk Anda. Betul kan ya? Betul. Nah, sekarang apa yang membuat konsumen mau membeli produk dari Anda? Apa keunggulan bersaingnya? Kalau produk kita perumahan in-house, otomatis kita tidak melibatkan bank. Jadi nggak ada BI checking-nya. Jadi untuk customer yang selama ini takut kalau mau beli rumah misalnya mereka kan khawatir dengan syarat-syarat yang ribet Pak kalau di bank.
Jadi kita nggak pakai namanya slip gaji, NPWP. Jadi untuk customer yang merasa dia bukan orang kantoran, yang merasa punya gaji bulanan atau slip gaji, itu bisa memiliki rumah Pak di tempat kita. Karena kita nggak pakai slip gaji, cuma KTP aja syaratnya Bapak. Oke, mungkin bisa dispesifikan, mungkin bisa dispesifikan lebih nyata supaya kita dan teman-teman tahu secara terstruktur. Keunggulan bersaing produk Anda adalah, ayo apa? Yang pertama? Kita rumah kita 2 lantai Bapak, harga 1 lantai. Oke, terus yang kedua? Kita legalitasnya udah aman, udah lahan kita udah kita kuasai. Nah, itu sama dengan yang lain kadang-kadang kayak gitu. Lebih tajam lagi. Kita syaratnya cuma KTP aja Bapak. Di ACC. Oke. Jadi yang pertama hanya menyerahkan KTP, terus setelah itu di ACC. Ya, betul. Oke. Berapapun nilainya. Betul Bapak. Oke. Terus kedua, masa prosesnya. Prosesnya? Maksudnya? Masa prosesnya setelah dealing, tanda tangan dan sebagainya, kapan prosesnya sudah mulai dijalankan, rumahnya mulai dibangun, dan sebagainya. Betul Bapak. Karena kita udah progres pembangunan. Oke. Ya. Oke, cukup. Jadi Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sementara itu dulu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi salah satu contoh dari rekan kita ini, teman-teman ya, harus lebih spesifik, harus lebih jelas, dan memang harus betul-betul diakui bahwa kompetitor lain tidak mengadakan. Kalau salah kok, saya pernah dengar yang di moga-moga pendapat saya salah ya, Mbak. Siapa barusan yang ini? Ada developer di Sidoarjo juga yang mengatakan dengan KTP itu bisa disetujui langsung. Ya. Nah, itu berarti kalau hampir semua sama melakukan seperti itu, berarti kan tidak ada yang berbeda. Itu loh maksud saya. Nah, ketika tidak ada yang berbeda, harus dicari lagi yang lebih spesifik. Ya, pokoknya competitive advantage itu adalah keunggulan-keunggulan yang Anda miliki dan orang lain belum miliki. Ya. Kalau Pak Herman? Ya. Saya boleh tambahkan? Silakan. Kita proyek pada awal tahun pertama proyek, kita langsung ada progres pembangunan Bapak. Kalau di luar sana yang nggak terbangun bertahun-tahun. Kalau kita progresnya cepat. Seperti itu Pak. Ya. Cepat itu tadi harus diimplisitkan dalam bentuk berapa lama? Ya. Dalam 6 bulan proyek awal kita udah pengurukan, udah pembuatan lahan dan sebagainya Bapak. Dan rumah contoh, udah gate pembangunan gate-nya, post security sudah secara berurutan. Insya Allah ini karena pandemi kita emang mengikuti situasi, tapi pasti bangun Bapak. Itu. Oke. Ya, Mbak, thank you. Yang lainnya mungkin bisa sharing, bisa cerita. Apa Pak Doli? Ya, saya selalu menahan diri, nekat karena produk Gerah Prasta Gerah Utama, terutama di proyek Prasta View Pak. Percaya diri saya dan yakin kita bisa walau dalam musim pandemi ini, satu, kita bisa bedakan di perumahan-perumahan yang lain karena satu, di sana kawasan yang tidak pernah kita dapat perumahan-perumahan yang ada di kota. Yang kedua, kita bisa menikmati langsung. Bisa mengapa? Bisa apa? Kita view pacet. Menikmati satu, kita bisa menikmati udara yang sejuk dan oksigen yang luar biasa. Itu yang kita dapat perumahan yang di tengah. Oke. Pemandangan
view sangat dengan gunung di antara Agungan, Gunung Weling. Itu yang jadi yakin dan percaya diri bahwa ini kita masih bisa yakin untuk menjual produk Indra Prasta View Budget. Yes, oke. Tapi ingat, ini posisi kita adalah pada saat menelpon. Pada saat menelpon, jadi pesan utama pada waktu menelpon itu adalah yang saran saya minimal 3 keunggulan bersaing saja yang Anda sampaikan. Jangan terlalu banyak. Minimal 3 saja ya. Minimal 3 saja. Karena kalau terlalu banyak dianggap sama lawan bicara kita, masa sih gitu ya. Kan orang kita itu kan cenderung kalau belum kenal, ingat ya posisi kita kan lewat telepon belum kenal. Itu adalah pasti ada rasa yang pertama, masa sih gitu ya toh. Terus apa iya sih? Gitu kan? Masa sih? Apa iya sih? Oh, bener tak gitu ya. Di masa sekarang ini kan tingkat kepercayaan orang itu kadang-kadang bisa berkurang oleh karena sikon pandemi yang bisa mempengaruhi watak dan kepribadian seseorang. Jadi anjuran saya minimal 3 aja, Pak Fadoli dan juga teman-teman yang lain yang menjadi keunggulan bersaing kita, dan hanya menjelaskan secara singkat, detailnya minta waktu untuk ketemu. Betul kan ya? Karena kalau jualan properti, kayaknya orang perlu melihat langsung. Betul ya? Melihat langsung. Melihat langsung. Tapi sekarang sudah banyak orang jualan properti bisa tidak lihat langsung, apalagi kalau ada daerah-daerah yang jauh. Cuman background dari company harus nyata, harus jelas, reputasi harus jelas, pendukung harus jelas, dan sebagainya. Itu bisa terjadi karena memungkinkan, karena dimungkinkan orang itu tidak bisa melihat secara langsung. Karena saya pernah melihat satu penjualan produk properti yang lokasinya di Batam. Batam loh, Batam Riau itu. Ya, di mana orang, apalagi kita yang ada di Pulau Jawa, jangankan di Pulau Jawa, yang di Sumatera, Kalimantan aja enggan pergi ke Batam. Iki mau jelas sih di Batam. Wadomen di gunung. Ya, tapi dia memberikan guidance, contoh nyata, penjelasan, lalu juga background company-nya juga jelas ada, dan dia menggaransi yang datang ke sana kalau tidak jadi uang perjalanannya diganti. Nah, itu ada garansi-garansi kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau yang di lokal di kita, apalagi di Jawa Timur, kebiasaan orang kita, Pak Fadoli, aku yang ngerti, wong kene iki nek gak tuku kepengin nontok dhisik, kepengin nyekel dhisik, bahkan kepengin ngambung dhisik dan sebagainya. Ngono iku gak srek, iku tipene wong kene antene. Meskipun wis ana keterangane penjelasane ndek kene, ya barangnya ndek kene, tapi wong kene iki kudu nontok. Ya pokoknya seluruh indera dimainin lah, baru gitu ya. Dan ujung-ujungnya ya saya tahu kalau ketemu langsung itu kan iso nawar, ya kan. Kalau nggak ketemu langsung kan nggak bisa nawar. Nawar lewat telepon sungkan. Tapi kalau nawar tatap muka lebih nggak sungkan. Itu budaya orang kita lah ya. Jadi kita mesti menghormati budaya orang kita gitu ya. Nggak apa-apa sih selama beli, betul kan ya? Nawar sih wajar lah. Pokoknya tuku kan godong. Ya. Oke, lainnya mungkin. Terima kasih Bapak. Yes, terima kasih. Kita meyakinkan dan bisa apa yang kita sebutkan penjelasan daripada apa yang kita jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke, yang lainnya ada lagi? Apa keunggulan bersaingnya? Ya. Anissa, Nabila. Riki Pak dari. Riki. Ya, Riki Chandra Pak dari
KIC, Pak. Ricky Pertama yang Chandra beda dari mungkin mana? pertama adalah pelayanan kami, Pak. Suara nggak jelas lagi. Kreasi apa? KIC apa? Ricky suaranya bisa lebih kencang. Sudah paling kencang, Pak, ini, Pak. Oh ya tah, sudah paling kencang ya. Halo. Oke. Ya. Ya, dari Kreasi Indah Cemerlang, Pak. Pabrik kayu. Ya, Menurut saya, Pak, pertama adalah pelayanan kita. Halo? ya, Apa? ya. Kreasi Indah Cemerlang Ya. kan? Yang saya jual adalah pertama adalah pelayanan kita, Pak, kepada customer. Pelayanan yang kayak gimana? Pelayan ya, kecepatan. Dan kedua kita adalah sebagai konsultasi, Pak, konsultan. Bukan yang kita yang dibutuhkan customer yang kita berikan, Pak. Kadang kita kan memaksakan bahwa ini produk kami yang terbaik, tapi belum tentu customer itu membutuhkan. Jadi kita harus berikan sesuai kebutuhan customer kita. Yang ketiga adalah Oke. pantang mundur, Pak, sebelum ada kata iya. Ya. Itu aja Ricky, sih, Pak. ya wis, Ricky. Ya. Bentar, saya cut. Ricky, tolong diperbaiki dan harus lebih spesifik. Harus lebih spesifik. Harus lebih tajam. Ya, pelayanan contoh kita menjual, kita harus melayani dengan baik, Pak, dan kecepatan apa yang mereka butuhkan. Karena beberapa detik pun kita bisa kalah dengan yang lain. Itu pelayanan kita. Jangan sampai di loss, jangan sampai dilonggar sedikitpun waktu. Yang kedua yang tadi, Pak, kita sebagai konsultan. Bukan apa yang kita berikan memaksa produk kita, tapi apa yang mereka butuhkan sesuai dengan keperluan mereka. Ya. Oke. Ya, oke, Ricky, cukup. Jadi gini ya, Ricky, saya mau persingkat aja. Saya nggak tahu juga tentang diri Anda, nggak ngerti Anda bagaimana, ya. Cuman tahu sekilas melalui layar. Suara saya terdengar dengan jelas ya, terdengar jelas. Maksud saya gini ya, teman-teman. Secara spesifik itu gini. Pak, Bu, perusahaan kami yang berbeda dengan perusahaan lain memiliki keunggulan adalah di pelayanan dan kami juga ada konsultan. Misalnya kayak gitu ya, dirangkep. Sedangkan kalau di perusahaan lain tidak ada konsultannya. Nah, pelayanan kami yang dimaksud lebih dibandingkan kompetitor adalah kami lebih cepat. Artinya lebih cepat itu berapa lama? Jadi harus sekali lagi spesifik. Spesifik itu harus secara jelas dan nyata. Banyak orang sales kadang-kadang membahasnya tidak dalam, tidak detail, dan belum satu tuntas. Belum satu tuntas, sudah melompat ke item berikutnya. Bisa diterima ya, Ricky? Jadi tuntasin satu dulu. Karena ingat, ketika Anda menelpon, ingat seperti tadi pepatahnya yang dikatakan, ketika Anda menelpon, orang itu lawan bicara Anda belum siap menerima info dari Anda. Kecuali kalau Anda melakukan tatap muka. Kalau melakukan tatap muka, enak. Enaknya apa? Orang masih bisa bilang, Mas, sebentar ya, saya tak lanjutin makan siang dulu ya. Kamu tunggu dulu mau enggak? Mau, Pak. Nanti ya jam 1 ya. Anu lagi ya, tak lanjut lagi ya. Anda bisa langsung melihat reaksinya. Tetapi ketika ditelepon, kalau Anda tidak menjelaskan secara spesifik, yang Anda sampaikan tadi, itu akan lewat dan lepas. Ya, dan ingat, ditelepon hanya mengandalkan minimal 3 main message, 3 pesan utama. Jangan lebih dari itu. Dan jangan dipaksakan ditelepon tahap pertama langsung jualan. Ditelepon
pun tahap pertama adalah minta waktu untuk bikin janji di telepon berikutnya. Oh, sebetulnya Stadel Motor Bike NKV. Ayo ini anak buahnya Pak Anu toh ini, Pak Beni Lumanto dari Surabaya. Ya. Apa ini motor bike ini? Motor bike ini sudah berdiri berapa lama? Dipakai untuk kalangan apa? Ya kan? Novi bisa cerita. Novi Vivian. Ya. Perusahaannya dari mana? Distributornya ini atau yang lainnya deh, yang lainnya. Ayo, yuk, yang lainnya. Ayo, tetap semangat. Weh. Andi mau siap dulu. Ya. Wah, siapa tuh? Ya, ayo. Halo. Halo. Tadi. Halo. Nadia mau ngomong? Mau Pak. Nadia mau ngomong? Waduh, nge-lag. Mau Pak. Ayo. Boleh Pak. Ya. Boleh, Pak. Perkenal. Saya sudah siap lihat body language-mu mau ngomong, maka saya persilahkan. Terima kasih Pak. Ya, perkenalkan Pak. Sebelumnya saya Nadia Khairin Fathia. Lah iya Pak, ini enggak keluar. Kan ini mesti gini nge-lag. Itu bisa Pak? Ya, suaranya tolong teman-teman bocor ini suaranya. Iya dah Pak. Nadia. Yo teman-teman yang lainnya suaranya di mute ya, supaya Nadia bisa ngomong dengan jelas yuk. Ya silakan Nadia. Baik Pak, saya lanjut ya Pak. Ya silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Nadia Khairin Fathia dari PT Wong Finance TBK Pak. Ya, saya di Deputi Telecenter. Kurang keras loh suaramu. Sekarang sudah jelas Pak. Iya, kurang keras. Maskernya mungkin bisa dibuka dulu. Nggak keluar suaranya. Sekarang. Halo Pak. Ya, silakan. Saya dengar suaramu, tapi kecil. Oh iya. Kalau sekarang sudah besar ya Pak? Udah lebih lumayan. Oh iya. Oke Pak, saya dari PT Wong Finance TBK Pak. Berada di divisi telecenter ya, yang dimana ada penawaran di telepon nih Pak, melalui telepon di departemen saya sendiri. Dan kebetulan saat ini kan kalau finance pasti kita berbicara multiguna dana ya Pak. Ya. Dana yang kebetulan saya hanya memproses data-data konsumen yang top up aja atau repeat order. Ya. Gitu Pak. Nah di era saat ini kompetitor saya ini adalah pinjaman online Pak, ya tanpa jaminan atau tanpa anggunan. Nah dari produk yang saya atau dari kantor Wong Finance ini adalah ada kita yang namanya untuk saingnya adalah auto approve, produk auto approve. Yeah. Jadi yang memang konsumen sendiri kalau memang nggak bisa ke kantor karena takut pandemi, ya tim kita yang di lapangan bisa tuh rumah dengan jaminan tim kita sudah bawa surat rapid yang hasilnya negatif. Jadi konsumen tuh bisa lebih nyaman ngobrol di rumah. Itu ya Pak ya. Nah, kalau pinjaman online kan hanya by system aja nih Pak. Kita nggak ada sistem negosiasi, terus tiba-tiba langsung approve aja, nggak tahu bunganya sebenarnya berapa. Tapi kalau dari Wong Finance, kita punya yang namanya bunga rendah, dan prosesnya 1 hari cair Pak. Mungkin itu jadi tagline-nya Wong Finance saat ini sih Pak, untuk sisi perangnya atau sisi apa ya namanya ya, penjualnya di era saat ini. Itu sih Pak, dengan tagline-nya 30 menit cair, auto approve, itu Wong Finance punya Pak untuk produknya. Itu sih Pak Herman dari Wong Finance. Ya, itu tadi Nadia cerita dalam rangka ingin menjelaskan Wong Finance kepada kami, ataukah dalam rangka
ingin menjelaskan kepada lawan bicara melalui telepon ke target konsumen? Satu, saya Yang mau barusan menjelaskan Nadia juga, sampaikan. Pak. Kalau satu, saya mau menjelaskan juga untuk prosedur dari uang finance. Yang kedua, dengan kata-kata yang seperti itu juga kita langsung jelaskan ke konsumen, Pak. Jadi agar konsumen tahu saat ini kalau misalnya ke UAM ini nggak perlu ribet datang ke bank sampai ngantri gitu loh, Pak. Di Oke. surveinya pun nggak tahu marketing mana aja gitu. Oke. Gitu sih, Pak. Yes, ya. Jadi masukan dari saya kembali lagi harus lebih singkat, harus lebih spesifik, dan ingat orang awam, kecuali orang ini pernah berhubungan dengan perusahaan pembiayaan atau leasing, sehingga orang ngerti dengan istilah-istilah kita. Kadang-kadang kalau kita menginfokan kepada orang awam atau umum yang maaf belum pernah berhubungan atau berkaitan tentang leasing atau pembiayaan, kita ngomongnya harus pakai bahasa yang gampang dicerna. Betul. Kita harus ngomong pakai bahasa sehari-hari. Ya, teman-teman, jadi ini mau saya sampaikan, hati-hati kebiasaan kita sehari-hari. Karena komunikasi dengan teman-teman sendiri, di lingkungan kerja sendiri, kadang-kadang bisa pakai bahasa-bahasa yang sama-sama kita ngertinya, tetapi ketika kita berhadapan dengan orang luar, apalagi lewat telepon, yang kadang-kadang bisa areanya tuh blank spot, betul kan ya? Kayak Zoom ini kadang-kadang ya di daerah tertentu kadang-kadang penangkapannya tidak bagus, termasuk kadang-kadang kalau saya Zoom di malam hari, itu ada yang bilang tidak layak. Itu dia bilang, Pak, saya dan beberapa rekan kalau di malam hari setelah jam 7-8 malam susah sekali cari internet. Ya sudahlah, karena keadaan di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Maka dari itu anjuran saya lebih singkat, lebih ringkas, lebih spesifik, hanya kepada 3 pesan utama saja yang mau disampaikan ya. Nadia, kecuali kalau orangnya itu nanya lebih detail, berarti orang ini udah tahu ini, udah pernah ini kan, karena kadang-kadang kita bisa tahu dari pertanyaannya dia kan Nadia, betul kan ya? Betul Pak. Kita, betul. Orang betul, ini karena kita gini ya? Pak. Orang ini kok pakai istilah gini ya? Orang ini kok gini ya? Apalagi kalau dia pernah membandingkan dengan perusahaan leasing yang sebelumnya, pernah membandingkan, bahkan pernah pakai perusahaan leasingmu sebelumnya. Nah, itu ngomongnya berlanjutlah ya, tetapi kita anggap yang kita telepon adalah orang yang belum tahu dengan kita. Nah, di situ tantangannya. Tentu teman-teman, Andi, gadis dan sebagainya, lebih gampang kita menelpon orang yang kita sudah kenal. Ya Pak ya, ayo tolong ketik di chat. Ya Pak ya. Orang yang sudah kita kenal, orang yang sudah kita tahu, nggak perlu persiapan apa-apa. Langsung telepon, langsung WA. Apalagi kalau nama kita udah di-save sama dia. Wih, itu tambah lebih nyaman. Tapi tidak semuanya kayak gitu kan ya. Agak jarang konsumen itu mau nge-save nomornya salesman atau sales girl. Karena dianggap ini godain kita, nawarin kita melulu. Ya oke. Itu Nadia dan teman-teman. Yang lainnya oke, silakan kalau mau share. Halo, iya Pak. Ada lagi ya? Oh mau kalau ya gadis Pak. Gadis, oh iya gadis. Oke. Ya, dari Sadel Motor Bike and Cafe. Ya, Sadel Motor Bike. Kalau dari Sadel Motor Bike and Cafe sendiri itu untuk jenis motornya ada beberapa unit. Jadi seperti one stop selling gitu Pak showroomnya. Jadi customer itu nggak perlu susah-susah untuk keluar masuk showroom lain lagi gitu. Jadi di kita udah ada. Nah, udah ada beberapa show untuk motornya juga, untuk test ride-nya juga ada. Jadi kalau misalnya orang yang seperti kalau misalnya sibuk banget gitu nggak bisa ke showroom, kita bisa test ride di rumah kayak gitu. Untuk janjian ketemu untuk test ride motor apa yang dia inginkan, nah itu bisa kita bawa ke rumah kayak gitu Pak. Untuk bengkelnya sendiri
Nah, itu kita spare part udah ada juga untuk beberapa jenis merek gitu kan. Nah, terus untuk yang bengkelnya itu servisnya bisa langsung kita ambil ke rumah juga. Kalau misalnya orangnya terlalu sibuk atau kayak gimana gitu janjian sama kita, nah itu kita ambil ke rumah seperti itu. Sudah. Ya. Mana fotomu itu kok enggak ada? Itu kok gambarnya sepeda motor? Oh iya. Mana tuh? Aku lagi ngeprint Pak soalnya Pak. Oh. Di ruangan. Sambil ngeprint, pantes. Iya. Itu gambarnya ngeprint tuh soalnya juga. Gambarnya tinta itu dan printer. Itu lihat tuh gambarnya tinta dan printer. Gadis, jenis usaha sepeda motor dan motor ini ya teman-teman. Moga-moga saya juga ngomong nggak salah ya. Di era seperti sekarang kan sudah biasa ya. Artinya kalau konsumen nggak datang, kita datang ke tempat konsumen. Mobil pun juga gitu, apapun mereknya. Karena di era pandemi itu orang males. Kalau Anda tahu, di tahun lalu ada beberapa dealer mobil. 2 menurut catatan saya ya, dealer mobil di Surabaya cukup kesohor, tutup dealernya oleh karena kesepian. Dealer itu kesepian, dealer mobil itu kesepian. Mungkin bosmu Pak Benny Lumanto tahu ya. Dealer mobil itu kesepian. Saking sepinya, saking tidak adanya orang datang ke dealer itu. Dealer itu tutup dan beralih fungsi. Ini yang saya tahu di Surabaya. Saya nggak ngerti kalau di kota lain. Itu menandakan orang males untuk keluar, untuk ngelihat mobil dan sebagainya. Maka minta supaya si penjualnya melalui sales girl-nya or salesman-nya untuk datang. Jadi itu menurut saya adalah hal yang umum ya, hal yang biasa terutama di pandemi. Sebetulnya hal yang lebih tidak umum, yang lebih spesifik mungkin nanti bisa digali oleh Gadis adalah tentang strength atau kekuatan atau kelebihan produk ini dibandingkan dengan kompetitor sejenis apa, atau katakanlah di kelas CC yang sama apa. Nah, itu akan lebih gampang orang untuk lebih mencerna, ya. Oh ya, kalau yang untuk kayak gitu Pak, untuk dari beberapa tipenya, itu emang kita udah head to head kan sama beberapa tipe yang lainnya juga. Nah, seperti itu. Jadi udah kita printkan, udah kita Nah, itu kan juga nggak mungkin saya ngomongin di sini, itu pasti terlalu panjang nanti. Ya, makanya harus disingkat. Ya. Harus disingkat secara spesifik 2 atau 3 item. Oke, tadi ada permintaan dari Sindo Sinar Gemilang. Oke, thank you Gadis. Ada permintaan dari Sindo Sinar Gemilang. Sindo Sinar Gemilang, perusahaan advertising dari Semarang. Ya, advertising. Jadi maksudnya pasang billboard. Itu maksudnya. Ya, betul apa betul yang saya sampaikan. Anda mau ngomong, mau sharing? Dari Sindo Sinar Gemilang. Oke, kalau enggak ada, saya akan lanjut ya. Materinya masih ada beberapa lembar. Ini tenang. Oke, yuk lanjut. Ya, itu cuma contoh-contoh ya teman-teman. Contoh-contoh yang tentunya akan lebih semarak kalau misalkan ini acaranya bisa berlangsung 1 hari. Jadi saya bisa gali lebih dalam, bisa teliti. Karena ngomong tentang ini enggak akan bisa selesai dalam waktu kurang lebih sekitar 3 jam. Karena tidak boro-boro langsung jualan. Ada tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan, itu maksud saya. Ya, itu. Nah, ini. Yuk, sekarang kita lanjut tentang next. Maaf Pak Herman, ada trouble dengan mikrofon saya. Oh ya, mikrofonnya Irda. Ya, oke. Yes. Jadi, nggak bisa dengar suara saya ya? Bisa ya? Oke. Lanjut ya, belum jam 12 ini ya. Kalau waktu Bali jam 1 nih, Bu Sandra minta maaf ini sama Bu Pertiwi, mengganggu waktu jam makan siangnya nih karena waktu Bali udah jam 1 ya. How to get through to decision maker. Ya, how to get through. Bagaimana kalau Anda harus menghubungi calon yang Anda tuju, ya, tetapi Anda enggak kenal. Sering apa sering ini ngalami? Sering apa nggak sering? Ayo, telepon kepada orang yang kita belum kenal, yang kita belum tahu.
sehingga kita harus telepon katakanlah ke kantor dia. Sehingga yang menerima telepon adalah reception. Betul kan ya? Kalau kita telepon kepada kantor atau ke pabrik, pasti yang terima telepon adalah reception, ya. Reception lah atau operator lah, kayak gitu-gitulah ya. Betul ya teman-teman ya. Dan ingin saya infokan ke Anda, operator atau reception adalah jabatan yang paling rendah di satu perusahaan. Sekali lagi, ini bukan untuk merendahkan jabatan operator atau reception, ya, tetapi ingin saya sampaikan ke Anda, operator atau reception itu adalah orang yang jabatannya itu paling rendah di struktur organisasi perusahaan atau orang yang paling junior atau orang yang baru kerja ditaruhlah di reception atau operator. Betul kan ya? Jadi kalau Anda telepon ke kantor diterima oleh si operator atau reception, Anda harus bisa menaklukkan si operator atau reception itu. Setuju apa setuju banget teman-teman? Ayo. Karena itu level yang paling rendah yang harus Anda lewati. Karena tidak semua kantor kalau kita telepon itu ketemu dengan ownernya. Bisa jadi ya, kecuali kita tahu nomor handphonenya. Ya, itu lain perkara kalau kita tahu nomor handphonenya. Tapi tahu nomor handphone pun kadang-kadang kalau namanya tidak di-save itu tidak diterima langsung. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan ke Anda, kalau Anda menghubungi ke kantor, lalu yang terima adalah operator, sering sekali Pak, yang sering sekali Pak ngelewati CS, seringnya sulit Pak. Oke, kalau terima operator, nah berarti slide ini berguna ya bagi Anda ya. Di sini Anda dilatih suaranya untuk lebih galak, gitu loh. Ya, suaranya diminta untuk lebih galak. Contoh, si reception pasti bilang, "Selamat pagi ini dengan Rina." Betul kan ya? Suaranya dia memang harus ramah dan lemah lembut. Anda jangan ikut ramah dan lemah lembut. Gitu loh maksudku. Kalau Anda ikut ramah dan lemah lembut, dipikir oleh dia adalah Anda pasti ingin nawarin sesuatu dan sebagainya, dan belum kenal apa-apa dengan perusahaan dia. Padahal kita kepengen telepon kepada dia untuk mau ketemu dengan decision maker kan. Jadi kalau si reception atau apa tadi, operator telepon itu bilang, "Selamat pagi dengan Rina PT XYZ." Jawaban Anda setengah galak. Gimana? Bagi pendek aja. Pendek dan singkat aja. Nggak usah pagi Rina. Wih, kayak kita mau pacaran aja. Bener nggak? Pagi Rina. Ah, itu kan tidak menunjukkan. Ya, itu maksudnya ini. Pendek dan datar. Pendek dan singkat. Pagi, itu aja. Ya, jadi latih. Justru di sini bagi Anda yang tadi mengatakan sulit Pak ketemu dengan reception atau operator, latih nada Anda, suara Anda lebih judes, lebih singkat kata-katanya, dan lebih pendek. Ya, supaya mengesankan, supaya terkesan bahwa kita kenal dengan atasan dia. Sebutlah atasan dia namanya Hadi. Contohnya kayak gitu ya. Jadi di sini mengajarkan sound important. Artinya adalah nada suara kita jangan sama dengan nadanya si operator atau reception itu. Gitu loh. Tapi bukan berarti kita perlu membentak-bentak, enggak juga. Tapi mengesankan bahwa kita ini sudah sering kali telepon ke kamu aja yang enggak tahu. Kita ini sering kali telepon sama atasanmu, kamu aja yang enggak ngerti. Sambungin deh, itu maksudnya ya. Nah, terus next. Ya. Hai, bisa bicara dengan Bill.
Dari mana? Herman. Urusan apa? Bisnis. Ada yang mau saya sampaikan? Lebih baik saya sampaikan ke dia aja. Ya. Jadi nada dan suaranya itu terkesan dan mengesankan bahwa kita itu kenal dengan Bill. Bill itu adalah orang yang mau kita tuju gitu ya. Halo, bisa dengan Pak Bill? Si resepsi tanya, dari mana? Herman. Untuk kepentingan apa? Bisnis. Sudah janjian? Sudah. Tolong segera sambungkan. Betul kan ya? Tetapi tidak perlu bohong. Ya, downline itu tidak perlu bohong. Apa yang dikatakan harus benar, tetapi tidak semua kebenaran harus dikatakan. Apa yang dikatakan harus benar, tetapi tidak semua kebenaran harus dikatakan. Contoh, apalagi kalau dulu saya menjual produk insurance. Saya tidak mungkin menjawab di awal bahwa saya dari perusahaan asuransi ABC. Karena kalau saya langsung menjawab saya dari perusahaan asuransi ABC, sudah pasti dia akan menolak saya. Benar kan ya? Karena image orang terhadap perusahaan asuransi di waktu yang lalu itu kurang bagus oleh karena adanya oknum oleh salah satu agen asuransi di perusahaan asuransi BUMN. Sehingga sebagian orang kena isu atau rumor yang kurang mengenakan, lalu akhirnya ya kita sebagai seorang agen asuransi itu dianggap sama semua perilakunya dengan mereka lah. Padahal kan tidak semua orang sales itu seperti itu. Tidak semua orang agen asuransi itu seperti itu. Betul kan teman-teman? Ya, jadi kalau lokasi dari kantor itu katakanlah waktu itu kantor saya di Jalan Pemuda Surabaya, maka saya cuma mengatakan dari grup bisnis yang ada di Jalan Pemuda Surabaya. Kalau dia tetap tanya kepentingannya adalah untuk apa? Saya mau sampaikan langsung ke Pak Bill. Pak Bill-nya enggak ada, lagi enggak di tempat. Oke, saya nanti akan hubungi kembali. Kayak gitu. Jadi cara jawabnya, cara ngomongnya itu adalah dengan nada datar. Ya. Kalau kita belum tahu nama yang mau kita tuju, bagaimana Pak? Ya, kalau kita belum tahu nama yang mau kita tuju, bagaimana Pak? Ya, langsung minta sambungkan ke tembak langsung. Ini ada di slide berikutnya. Ayo tolong next. Ini ada slide berikutnya. Oke. Langsung tembak. Untung saya siapin slide ini ya. If you don't know the name of the decision maker. Kalau Anda tidak tahu siapa decision makernya, langsung minta bicara dengan sekretarisnya pimpinan atau sekretarisnya presdir. Ya. Jadi kita minta bicara dengan sekretarisnya presdir. Sekretarisnya pimpinan. Ya, caranya adalah makanya kita juga harus tahu si operator ini siapa namanya. Dengan siapa ini saya bicara? Kan dia tadi bilang, halo Rina, selamat siang PT XYZ. Siang. Saya dengan Herman. Saya bisa disambungkan dengan asisten atau sekretarisnya presiden, direktur dari Anda. Ya, kenapa Pak? Saya ingin menginfokan berita di mana berkaitan tentang penghematan katakanlah kalau kita mau menginfokan tentang mesin, kita kepingin menginfokan tentang penghematan mesin 20%, ya yang ini akan saya sampaikan kepada asisten atau sekretaris dari presdir. Langsung cepat Anda bilang, bisa saya disambungkan dengan asisten atau sekretaris dari presdir supaya saya bisa info kepada dia. Oke, nah akhirnya tentu si operator telepon ini lebih mudah menyambungkan ke sekretaris ketimbang ke decision maker-nya kan. Maka disambunglah oleh operator ke sekretarisnya decision maker. Ya, katakanlah sekretarisnya presiden atau sekretarisnya decision maker itu namanya Santi. Ya, oke. Kita ngomong dengan Santi. Oke. Bu Santi, saya
Saya Herman, ya saya Herman dari PT XYZ. Saya mau tanya, kalau saya ingin menginfokan sesuatu tentang penghematan mesin yang bisa dilakukan di perusahaan Anda dan sudah terbukti efektif, sudah saya lakukan di perusahaan lain, jangan panjang-panjang ceritanya, ya singkat aja.